Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini kita akan melihat di titik 0 ruas kukusan 3A ya. Maksud saya adalah tol Cijago 3A, ruas kukusan sampai dengan di overpass Tanah Baru ya, yang kita akan pantau. Dan pada video kali ini kita akan melihat beberapa pekerjaan yang sedang dikebut, seperti halnya gerbang tol kukusan yang baru karena sudah masuk ke bagian rangka atap, dan juga ada pekerjaan untuk rigid pavement atau pelapisan rigid ya, lapisan rigid. Nah, seperti apakah pekerjaannya? Maka pastikan disimak sampai habis ya. Oke, kita akan mulai dulu di titik 0 ini. Jadi titik 0 ini adalah, sekali lagi buat yang baru bergabung, ini adalah merupakan bagian dari Cijago 3. Sedangkan yang sudah beroperasi adalah merupakan bagian dari Cijago seksi 2 ya. Ini adalah merupakan tahap terakhir dari tol Cijago, yaitu tol Cijago 3 yang nantinya akan bersambung menjadi jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 sampai dengan nanti di Cengkareng Kunciran atau di arah atau mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang mari kita pantau dulu untuk progres apa saja yang ada di area ruas tol kukusan ini sampai dengan di overpass Tanah Baru ya. Nah, sampai saat ini untuk di area ini kita pantau ya, untuk pekerjaan-pekerjaan pelengkap seperti rambu lalu lintas, terusnya seperti reflektor itu masih belum ya. Dan kita akan coba melihat, ini adalah bagian dari gerbang tol kukusan yang baru nantinya. Terlihat dari kejauhan bahwa di sisi kanan tuh ya, sudah mulai terlihat rangka atap dari gerbang tol kukusan Cijago 3. Dan nanti kita akan ke sana untuk terbang rendah melihat dengan jelas bagaimana kira-kira bentuk dari gerbang tol kukusan yang baru ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba terbang rendah untuk melihat dari akses masuk ya. Jadi yang sudah dibuatkan itu adalah merupakan bagian dari akses keluar yang tadi kita sudah lihat, yang sudah naik menuju ke rangka atap. Sedangkan yang kita lihat saat ini adalah merupakan bagian dari akses masuk tol ya. Yang terpantau di sini ada alat vibro roller dan juga seafood roller ya, yang tugasnya adalah untuk memadatkan tanah. Nah, kira-kira ada pemadatan apa? Ternyata di sini ya sobat keluarga semua, ada pekerjaan untuk multi blok. Jadi dinding penahan tanah di area yang nantinya mungkin akan menjadi area stop and go kendaraan ya. Karena di sini kan nanti akan menjadi akses masuk nantinya, apalagi kalau jor 2 seluruhnya sudah terhubung atau tersambung. Nah, kita lihat di sini ada pekerjaan untuk yang namanya adalah pekerjaan multi blok. Ya, ini dia ya. Ini multi blok sebagai dinding penahan tanah. Karena di area sini akan menjadi sekali lagi untuk area stop and go, karena menjadi bagian dari gerbang tol, akses masuk gerbang tol kukusan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada pekerjaan multi blok. Terlihat jelas sekali bahwa di sini juga sudah mulai ada tiang-tiangnya ya. Sama seperti di sisi nanti yang kita lihat di area akses keluar. Wow, mantap banget ya. Jadi di sini ada pemasangan yang namanya multi blok. Sama seperti di sisi sebelah kanannya. Oke. Kita juga masih melihat di sini ada ekskavator juga yang membantu dalam proses penggaliannya. Lalu nanti setelah multi blok selesai lalu ditimbun kembali gitu ya. Dan di sini juga sudah mulai ada penanaman pohon. Kita lihat tuh kiri bawah ya. Kiri bawah ini sudah mulai terlihat dengan jelas bahwa pohon-pohon itu sudah ditanam. Mantap banget ya. Jadi sudah mulai ada penanaman pohon nih untuk di sisi-sisi area penghijauan ya, di sekitar jalan tol Cijago 3. Dan di sini sudah banyak sekali power lamp. Jadi memang kalau malam tidak hujan, seperti saya katakan bahwa pekerjaan itu benar-benar 24 jam ya, dengan catatan tadi tidak ada hujan.
Jadi kalau tidak ada hujan maka bisa terus dikerjakan gaspol. Nah, karena ini kita lihat ya. Sengaja saya perlihatkan bahwa di sini tuh ada perbedaan ketinggian. Jadi untuk main roadnya itu dari overpass Tanah Baru ke arah main road itu dia akan menurun ya kalau di sini ya. Karena kan ini kan yang sedang kita lihat. Nah, kalau ini kan akses keluarnya nih. Nah, akses keluarnya dengan akses main roadnya kurang lebih ketinggiannya masih hampir sama. Tapi nanti semakin ke arah exit tol, semakin mengarah ke jalan KH M Usman ya, maka kondisinya dia agak berbeda ketinggian. Walaupun sebenarnya seperti saya katakan bahwa untuk keluar Kukusan ini ya memang dia agak jauh lebih tinggi, tapi memang di arah overpass Tanah Baru dengan main road Cijago 3-nya memang ini agak sedikit menanjak kalau dari arah titik nol, ataupun dari overpass Tanah Baru menuju ke arah titik nol itu akan menurun ya, karena ada elevasinya. Tuh. Nah, ini kita lihat juga di sini sudah mulai ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah ya. Ada mulai juga pohon-pohon yang sudah mulai didistribusikan di sini, udah mulai direbah-rebahkan. Mungkin dalam waktu dekat itu akan segera ditanamkan. Dan terlihat juga jelas ada pasangan-pasangan batu kali, mungkin sebagian ada dengan pasangan batu kali, sebagian juga dengan ada penanaman pohon. Nah, seperti yang terlihat jelas pada video hari ini. Dan sekali lagi ya, dari overpass Tanah Baru kenapa sih harus ada elevasi naik turun? Karena ternyata di sana box empang tengahnya tidak bisa diturunkan. Jadi posisinya mau tidak mau jalan tol yang diperbolehkan untuk ada elevasi. Kalau tidak salah ada ketentuannya itu untuk tol dalam kota atau tol luar kota itu ada ketentuannya ya. Nah, dan kita lihat saat ini adalah bagian dari gerbang tol Kukusan Cijago 3 yang telah naik ke bagian rangka atap dari Cijago 3 dan sudah terpantau memang sudah terus naik ya. Nah, bagaimana kalau kita coba terbang rendah? Tadi kan saya zoom ya. Mudah-mudahan ini tidak ada sesuatu hal yang mungkin bisa mengenai drone. Nah, sepertinya aman nih kalau saya coba jelajahi memutar untuk melihat secara keseluruhan bagaimana gerbang tol dari Kukusan ini ya. Saya akan coba putarkan drone-nya. Nah, ini dia gerbang tol Kukusan yang seperti saya katakan bahwa di sini nanti akan ada 2 lajur. Jadi untuk akses keluar ini ada 2 lajur nanti bergantian tentunya ya. Jadi saat ini keluar tol maka bergantian, dan untuk tap transaksinya dulu. Jadi di sini ada pembayaran mungkin ya. Jadi ada pembayaran seperti halnya kita keluar tol di titik-titik lainnya seperti di Margonda ataupun di Cisalak begitu ya. Nah, itu juga ada transaksinya, maka di sini adalah pembayaran untuk transaksi jika menggunakan tol Cijago 3 keluar di Kukusan. Nah, ini dia ya. Jadi sudah sampai naik ke rangka atap dan saat ini masih dalam proses. Dan sudah banyak orang juga yang mencoba mengingatkan saya bahwa sudah ada penamaan di gerbang tol Krukut, atau yang seperti saya katakan pada video lalu ya. Saya katakan bahwa ada kemungkinan besarnya adalah gerbang tol Krukut, dan ternyata terbukti menjadi namanya gerbang tol Krukut. Ya, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau mungkin yang belum menonton video sebelumnya di Simpang Susun Krukut, maka silakan nonton video di Simpang Susun Krukut terlebih dahulu ya, sambil menunggu nanti pantauan saya berikutnya di progres di sana ya. Oke, dan kita akan teruskan ini adalah sekali lagi untuk akses keluar tol nanti menuju ke Jalan KH M Usman. Dan saat ini untuk rekayasa lalu lintasnya ini tidak bisa langsung ke kanan, maka setelah keluar di sini harus ke kiri terlebih dahulu lalu baru berputar balik. Jadi lampu merahnya hanya di sana saja dan belum ada titik terang berikutnya apakah nanti akan ada rekayasa lalu lintas berikutnya atau seperti apa. Tapi yang jelas sampai saat ini masih demikian. Belum ada tanda-tanda penambahan lampu lalu lintas atau lain sebagainya. Oke, kita sudah lihat akses masuk dan kita sudah lihat akses keluar. Sekarang kita coba akan lihat bagaimana progres di main route tol Cijago seksi 3. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ada percepatan untuk pengerjaan lapisan rigid. Ya. Nah, kita lihat sendiri aja di sini tuh, lihat banyak sekali ini WC portable ya. Karena memang nanti kerjanya itu dikebut di sini nih.
Dan kalau kita lihat ini lapisan rigid persis sampai di titik dimana kita bisa melihat bawah kita ini ya. Dan ini sedang dikerjakan lagi lapisan rigid berikutnya. Sisi lain, sisi kiri maksud saya, ada yang sudah masih lapisan dasar, ada yang sudah naik ke LC. Tapi di sisi kanan ini sudah satu lajur itu sedang dikebut untuk pengerjaan lapisan rigid. Nah, saya bantu lagi dengan panah ya. Yang satu lajur yang saya maksud yang saat ini sedang dikebut untuk pengerjaan lapisan rigid. Ya, jadi ini terus dikebut. Ya, pokoknya kalau kondisi tidak hujan maka pekerjaannya terus dikebut ya. Apalagi ini juga targetnya adalah di Oktober 2022 atau di akhir tahun 2022. Nah, nanti ini sebelah kanan adalah akses keluar, maka sebelah kiri yang masih ada beberapa tanah ini, nah, maka itu akan menjadi akses masuk ya. Namun belum dikerjakan karena di area Masjid Al-Furqan ini juga belum direlokasi. Namun kabarnya sudah ada pembayaran pergantian rencana tanahnya ya, pergantian tanah untuk perpindahan dari masjid ini. Nah, kita pantau lagi. Nah, ini adalah sekali lagi, ini dia ya. Jadi yang mungkin penasaran gimana pekerjaannya, mungkin ini baru saya bisa ambil via drone, tapi nanti sewaktu-waktu mudah-mudahan pas saya bisa pengambilan darat, karena mungkin ada yang penasaran bagaimana operatornya menggunakan alat Wirtgen ini, maka nanti akan saya coba tampilkan suatu saat di view daratnya ya. Tapi yang jelas seperti ini, kita lihat ada banyak sekali petugas ya yang saling berkoordinasi, siapa yang mengerjakan di mana begitu. Dan juga di area depan dari Wirtgennya juga ada beberapa material-material dari bahan beton segarnya juga yang di unloading ya di sekitar sini. Jadi nanti di saling bekerja sama alat-alat Wirtgen ini. Terus juga di sini ada apa namanya material-material untuk bahan beton segarnya juga diturunkan di sini ya. Dan nanti dibantulah oleh alat Wirtgen ini ya. Secara sistematisnya saya tidak bisa jelaskan karena memang belum dijelaskan juga oleh petugasnya ya. Tapi mungkin suatu saat nanti akan saya coba tampilkan sambil nanti ada beberapa petugas yang membantu menjelaskan bagaimana pekerjaan, detail-detail pekerjaannya. Tapi yang kita bisa lihat saat ini adalah bahwa petugas saat ini dengan alat Wirtgen lalu dengan beberapa petugas lainnya ini sedang melakukan pekerjaan untuk pengecoran lapisan rigid ya. Terlihat dengan jelas sekali ini sedang dikebut ya. Nah, ini adalah lapisan rigid. Lapisan rigid itu sekali lagi adalah bagian teratas yang nantinya akan kita gunakan ya, yang akan kita gunakan sebagai bagian yang nanti langsung bersentuhan dengan ban kendaraan kita. Jadi di bawahnya lapisan rigid ini adalah lapisan yang disebut dengan LC ya. Di bawah LC-nya ada LD atau lapisan dasar, atau juga nanti ada base A ya, kayak gitu. Nah, itulah kurang lebihnya beberapa lapisan-lapisan jalan tol yang saat ini sedang dikerjakan gitu. Nah, siap tuh kan tugasnya juga memantau melihat saya menggunakan drone di sini, melihat dari bawah ya, kelihatan ya, karena memang ini saya terbang rendah dan untuk melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan untuk lapisan rigid ini. Dan ini terus dikebut nih sobat keluarga semua ya. Jadi sampai dengan kondisi tidak hujan maka terus dikebut, karena seperti yang saya katakan bahwa targetnya di bulan Oktober 2022 ini ataupun di akhir tahun 2022 ini Cijago seksi 3A atau Kukusan sampai dengan Krukut ini akan diusahakan untuk difungsikan atau difungsionalkan. Jadi bahasanya yang saya coba kutip dari PUPR sendiri atau BPJT itu disampaikan difungsionalkan pada Oktober atau akhir tahun 2022. Mungkin jadi masih gratis ya, karena memang belum sempurna secara seluruhnya kayak gitu. Jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan juga bisa gratis seterusnya. Pasti ya, semua orang pengennya yang gratis-gratis gitu ya. Nah, ini juga seperti yang saya katakan, pasangan dari alat Wirtgen ini adalah yang namanya excavator wheels atau ekskavator dengan roda ya. Jadi beda dengan ekskavator lainnya.
ekskavator ini dengan bantuan roda. Oke, kurang lebih itu, dan mari kita tunggu saja bagaimana mesin ini nanti akan segera direlokasi mungkin. Yang jelas saya sudah dapat kabarnya bahwa tanah penggantinya sudah dibayarkan atau direncanakan pembayarannya kemarin sudah disampaikan ke saya. Dan kita lihat sisi kanan juga ada motor grader yang menjadi akses keluar ya nantinya ya. Setelah di sini, nah seperti saya katakan bahwa box culvert empang tengah. Oh benar tuh yang kemarin pekerjaannya ekskavator long arm itu ya, ternyata yang di box empang tengah itu memperpanjang dinding penahan tanah dari box tersebut tuh. Jadi ditambah dengan pasangan batu kali ya. Kita lihat sendiri tuh di bawah ya. Mantap pokoknya. Oke, besok nantikan lagi video-video berikutnya. Dan mungkin semua sudah saya sampaikan di area ini. Jika ada saran, masukan, pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.